Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Pelajaran kita hari ini adalah Akidah Akhlak kelas 1. Nah, kita sudah masuk bab 3 ya pada buku LKS. Sekarang kalian buka buku LKS-nya bab 3. Materinya apa? Iya, Asmaul Husna. Sebelumnya, hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bisa buka buku LKS-nya halaman 16. Materinya adalah Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Jadi, Allah itu mempunyai banyak nama. Nama-nama Allah itu mempunyai makna yang bagus atau nama-nama yang baik. Nah, nama-nama yang baik ini disebut Asmaul Husna. Nah, untuk Asmaul Husna ini jumlahnya ada 99. Dan nama-nama itu apabila kita sebut atau kita berzikir kepada Allah, itu akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Nah, itulah sebabnya kita dianjurkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Contohnya, setiap kali kita akan melakukan aktivitas, kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah salah satu dari Asmaul Husna. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih dan Ar-Rahim artinya yang maha penyayang. Nama-nama yang baik selanjutnya yaitu ada Al-Ahad. Al-Ahad ini juga bisa disebut Al-Wahid. Nah, Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Jadi Allah itu Maha Esa. Artinya Allah Esa dalam segala-galanya. Esa itu apa sih? Esa itu adalah satu dalam segala-galanya. Baik keesaan zat, sifat, dan perbuatannya. Yang dimaksud Esa dalam zatnya artinya Allah tidak sama dengan semua benda yang ada di alam ini, baik di bumi maupun di langit. Jadi Allah tidak seperti manusia, tidak seperti binatang, tidak seperti matahari, bulan, dan sebagainya. Ya, Allah berbeda dengan semua benda yang ada di alam. Kemudian yang dimaksud Esa dalam sifatnya yaitu Allah memiliki segala sifat kesempurnaan jauh berbeda dengan sifat-sifat yang dimiliki makhluk. Misalkan ada teman kalian yang suka memberi artinya teman kalian itu orang yang dermawan. Nah, ini tidak bisa disamakan dengan Allah. Allah itu sifat kedermawaannya jauh lebih sempurna, jauh lebih dermawan dibandingkan dengan teman kalian. Selanjutnya, yang dimaksud Esa dalam perbuatan artinya segala yang diciptakan Allah itu diciptakan dengan sendiri tanpa bantuan siapapun. Nah, jadi kalau misalkan kalian itu kalau mau mengerjakan tugas itu perlu bantuan orang tua, perlu bantuan ayah, perlu bantuan ibu. Nah, kalau Allah ini tidak. Allah ini menciptakan segala sesuatu tanpa bantuan siapapun, tidak seperti manusia. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Khaliq. Apa itu Al-Khaliq? Al-Khaliq artinya yang maha pencipta. Jadi Allah itu menciptakan segalanya, yakni segala yang ada di bumi dan yang ada di langit,
Yang di bumi itu banyak sekali ya, di daratan dan di lautan. Kalau di lautan banyak ikan-ikan, kalau di daratan banyak tumbuh-tumbuhan, pepohonan tuh juga tumbuhan ya. Kemudian apalagi binatang dan juga manusia. Kalau yang ada di langit itu contohnya seperti matahari, bintang, dan bulan. Nah, semua itu diciptakan oleh Allah dan dengan tanpa bantuan siapapun. Allah itu menciptakan dengan sendiri. Nah, Allah itu juga menciptakan semua untuk keperluan manusia. Seperti Allah menciptakan ikan-ikan itu untuk kebutuhan manusia juga, untuk dimakan. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu juga sebagai sumber kehidupan manusia kan. Nah, jadi Allah itu disebut pencipta atau al-khaliq, sedangkan yang diciptakan itu disebut makhluk. Kalau pencipta adalah al-khaliq dan yang diciptakan disebut makhluk. Jadi kalau Allah itu adalah al-khaliq, kalau kita sebagai manusia adalah makhluk. Cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan. Hayya bina nakhtatim darsana biqiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi